Halo guys, gue John LBF mau ngasih lihat ke kalian usaha ke-8 saya. Nih, John LBF Coffee Shop ya. Yuk, kita lihat proses persiapannya. Nanti insya Allah tanggal 10 Juni kita mau launching 2023. Nah, tuh udah banyak tamu guys, tapi belum bisa beli ya, mohon maaf ya. Ini jati asli nih. Jati asli ya, John LBF Coffee Shop. Ini nanti kita jual merchandise juga. Jadi ini konsepnya selera kopi Nusantara. Jadi kopi-kopi dari Nusantara ada di sini. Jadi untuk memanjakan pecinta-pecinta kopi untuk menikmati kopi Nusantara gitu. Nanti sini kita jual merchandise. Nah, ini ada nasi goreng jontor, ada ayam geprek jontor, nanti kita yang sambalnya bikin meleleh di lidah, pedes. Nah, ini untuk dapurnya. Nah, sebetulnya ide bisnis ini saya terinspirasi dari banyak banget teman-teman yang punya ruko di negara ini. Dia beli ruko, terus habis itu ujung-ujungnya cuma disewain doang. Dengan konsep John Teman, John LBF sama High Five dalam satu kantor, ini adalah solusi yang saya coba kasih inspirasi buat masyarakat Indonesia yang punya ruko. Ini bisa berproduktif semua. Dari lantai 1 kita buat untuk bisnis coffee shop. Lantai 2-nya ya gitu. Jadi lantai 2-nya itu penyewaan kantor virtual. Nah, nih kita lagi masih meeting tuh. Nah, tuh. Lantai 2-nya ini kita penyewaan kantor virtual. Tuh. Jadi kalau orang mau bikin PT itu kan pasti butuh alamat. Nah, ini kita berdayakan sebagai penyewaan kantor virtual office sama untuk konsultasi legalitas usaha. Nah, lantai 3-nya itu lantai 3-nya ini untuk kegiatan entertainment. Ada infotainment juga nanti kita mau bikin. Terus kegiatan influencer untuk mempromosikan usaha-usaha UMKM, terus produser film, produser musik. Nah, ini nanti ada ruang-ruang untuk si content creator mempromosikan produk-produk UMKM. Nah, nih. Gelap ini lagi. Lampunya mana? Nah, ini jati semua nih. Jati, kedap suara. Tuh. Masing-masing ruangan ada CCTV-nya semua. Oh, ini jadi studio, banyak semacam studio itu. Iya. Buat masternya kali di sini, eksekusinya Bang ya. Iya. Iya. Nah, jadi lantai 1, 2, 3 itu produktif semua, menghasilkan cuan. Siap. Itu brother. Bisa. Iya. Jadi saya melihat banyak banget teman-teman yang punya properti khususnya ruko itu ujung-ujungnya beli properti ruko terus disewain ke orang lain lagi. Akhirnya kan jadi kurang terawat dan lain-lain, dan secara pendapatan kan cuma dapat dari nilai dari sewa ruko doang kan nggak seberapa. Jadi konsep John LBF Coffee Shop ini, saya beli ruko di daerah Silton Avenue Alam Sutra sini. Ya, ini nilai rukonya sekitar 3,8 M ya, 3,8 miliar. Nah, 3 lantai ini dari 1, 2, 3 semuanya dibuat produktif, menghasilkan uang untuk si pemilik properti gitu. Dengan konsep bawahnya itu coffee shop yang punya cita rasa selera Nusantara kopinya ya. Ada makanan-makanan juga, pastry, kue dan lain-lain, sama makanan-makanan ringan lah, Asia lah ya. Terus lantai 2-nya itu penyewaan kantor virtual sama konsultasi untuk legalitas usaha, itu menghasilkan cuan gede juga kan. Lantai 3-nya itu untuk kegiatan infotainment. Jadi ada John Teman News sama produser film, produser musik, konser-konser gitu. Jadi idenya itu ya itu tadi dari saya melihat peluang yang punya ruko itu biasanya ujung-ujungnya beli properti untuk disewain doang ke orang gitu. Bang, untuk coffee shop sendiri Abang melihat peluang bisnis juga gak dari coffee shop ya? Ya, jadi coffee shop itu kan memang udah banyak ya, tapi saya kira dengan ciri khas yang spesifik ya itu bisa membuat, jadi kalau mau ngopi selera kopi Nusantara, pilihannya ada kopi
dari Aceh, dari Bengkulu, macam-macam datangnya ke John Albert Coffee Shop. Jadi udah kita harus membuat ciri khas ya, trademark tersendiri. Apa sih keunikan di John Albert Coffee Shop itu sendiri gitu. Terus suasana yang cozy ya, elegan dengan balutan dindingnya itu dominan dengan kayu jati gitu kan, kayu jati. Terus ada merchandise yang kita jual, dan nanti kita juga akan jual produk-produk juga melalui online juga kayak ojek-ojek GrabFood gitu-gitu ya, sama di secara online di TikTok Shop dan lain-lain gitu. Konsep abang menyumbang ide konsep atau memang menyerahkan pada seorang arsitek? Semua dari saya, semua ide dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 dari saya. Jadi bisnis ini kan saya berdua ya sama Pak Sabar, sama satu kita tambah juga mitra, yaitu Pak Sulfikar. Pak Sulfikar ini ketemunya di TikTok, influencer TikTok juga gitu kan. Proses sudah berjalan berapa lama untuk pembangunannya bang? Dan sudah berapa persen? Ini tinggal finishing sih mas. Kan tanggal 10 Juni kita mau buka juga untuk umum juga, 10 Juni 2023. Jadi silakan buat teman-teman yang mau nyobain cita rasa kopi Nusantara di John Albert Coffee Shop bisa datang ke Ruko Silton Avenue, Blok RK 50 nomor 5 ya di Pondok Jagung, Serpong Utara, Tangerang. Bang, ini usaha abang yang keberapa sih boleh tahu? 8 ya. Budgetnya perkiraan seperti apa bang? Kalau untuk ruko kan tadi saya udah bilang tuh sekitar 3,8 M. Kalau untuk renovasinya lantai 1, 2, dan 3 ini 1 M, 1 miliar. Tapi insya Allah secara business plan, secara return of investment udah kita kalkulasi ya, karena memang yang di lantai 2 ini kan kembangan dari main bisnis saya, core bisnis saya, yaitu High Five gitu. Kita jadi mitranya High Five, lokasi ini jadi mitranya High Five. Jadi udah pasti asalkan dia di zona komersil kan, ruko kan pasti di zona komersil, udah pasti dapat orderan dari High Five, karena High Five kan transaksinya kan untuk orang yang bikin PT, CV, PMA, koperasi kan banyak banget. Jadi orang bikin PT pasti butuh alamat. Nah inilah yang dijadikan. Jadi nanti insya Allah lah, doain aja ini jadi pilot project saya untuk nantinya bisa membuka ide bisnis untuk masyarakat Indonesia. Dia punya ruko, dibuat bisnis sendiri aja, hasilnya lebih jelas gitu, di manajemenin dengan kita, entah tadi konsepnya kemitraan atau bagaimana. Ini yang pasti pilot project ini nanti bisa sukses dulu gitu. Bang, di lantai paling atas terlihat seperti studio bang ya? Iya. Akan melibatkan artis bang, mungkin seperti Bilar, Lesti atau yang lain-lain? Kalau Bilar sama Lesti kan kita untuk ke bisnis saya yang High Five sama John Skin, ya kan. Kalau untuk di lantai 3 sih pastinya akan melibatkan artis-artis, kayak saya udah ada pembicaraan juga dengan Sandi Sondoro ya, karena beliau musisi yang sudah legend banget, sangat dikenal, karya-karyanya juga bisa nyiptain lagu juga. Saya udah ada komunikasi juga sama Badai, Mas Badai, ada komunikasi juga sama yang so far sih dua sosok itu sih yang saya sempat obrolin tentang konsep. Karena ini nantinya kayak di John Temen ini juga kita ada kegiatan yang mau kita jalankan ini, mencari hunting bakat-bakat terpendam yang ada di jalanan. Jadi mungkin dia pekerja kantoran atau kasir di minimarket, atau dia ojek online, atau dia pedagang keliling. Dia punya keunikan, dia punya karakter, dia punya bakat seni, musik. Nah, kita bisa orbitin, kita bikinin karya, kita bikinin produserin untuk musiknya gitu. Jadi benar-benar konsep John Albert ini semua orang berhak sukses. Jadi kita mencoba membuka peluang seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia. Terakhir, Bang, Abang terkenal dengan pengusaha yang banyak sekali bisnisnya. Apakah ini terakhir atau akan ada lagi bisnis-bisnis dari seorang John LBF? Jawabannya jangan ngatur Tuhan, jangan ngatur Allah. Yang pasti tugas kita sebagai manusia memperbanyak usaha. Kalau ditanya ini yang terakhir apa, yang ke-8 dan seterusnya masih ada lagi, saya kembalikan ke Allah. Karena setiap hari Allah selalu ngirim kesempatan-kesempatan. Kan tinggal kita nanti memilah-milah mana yang mau kita ambil, mana yang mau kita ini. Tapi tujuannya yang pasti saya ada statement di media sosial saya tidak akan pernah ingin jadi orang terkaya di negeri ini ataupun di dunia. Tujuan saya hanya satu, bisa memberi manfaat positif untuk masyarakat luas, ya. Jadi ini sekaligus statement saya secara digital, bisa ada jejak digitalnya juga.
tidak akan pernah Anda mendengar atau melihat berita bahwa John LBF ini jadi orang terkaya di Indonesia atau apa. Saya tidak akan pernah mau, karena kesuksesan ini saya akan bagikan lagi untuk bagaimana mendorong generasi muda kita ini bisa bangkit berjuang untuk masa depan yang lebih baik lagi.